Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap melakukan pembelajaran hari ini, maka kita akan membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana mengenai masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, salah satu cara seseorang menyampaikan kebenaran Allah SWT adalah dengan cara berdakwah. Tahukah kalian bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah? Ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Pertama, ibu akan jelaskan dulu, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas pada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bil Abil Arkam. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah: pertama, Khadijah binti Huwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ali bin Abu Thalib merupakan saudara sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga tinggal serumah dengannya. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian, Ummu Aiman yang merupakan pengasuh Nabi Muhammad SAW. Ada pula beberapa sahabat Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, dan yang terakhir adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Mereka semua ini mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW, atau merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam, atau disebut as-sabiqunal awalun. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan cara dakwah yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapatkan tantangan dan diancam, beliau tetap tabah dan tidak putus asa dalam dakwahnya. Nah, seperti itu ya masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Arkam bil Abil Arkam.
Kemudian, setelah menerima wahyu Al-Hijr ayat 94, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi kali ini? Jika kalian menyimak dengan baik, insya Allah kalian akan memahami materi kali ini. Baiklah anak-anak, hanya itu materi kita di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.